Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Maulana dari kelas A, nomor induk taruna 20293373, program studi Diploma 4 Pertanahan. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang buku yang berjudul Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong, yang ditulis oleh Aristiono Nugroho, Tulus Suboto, dan Panjang Soeharto. Buku ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh STPN Press pada bulan Oktober 2014. Ada 3 poin dari buku ini. Yang pertama, buku ini menjelaskan situasi dan kondisi sosioekonomi dan sosioekologi yang berbasis pertanahan di Desa Kalimendong, yang merupakan ikon pelestarian fungsi tanah dan hutan rakyat tingkat nasional. Kedua, buku ini juga menjelaskan ikhtiar para kepala desa secara berkelanjutan dari tahun 1965 hingga saat ini dalam menata ulang mindset dan cultural set masyarakat agar sesuai dengan semangat kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Ketiga, buku ini menjelaskan kepada pembaca atau semua pihak tentang praktek harmonisasi aspek sosioekonomi dan sosioekologi yang mampu mensejahterakan rakyat dalam frame konservasi tanah. Buku ini memiliki 4 bab yang akan saya bahas sekilas dari bab 1, yaitu tentang lokasi dari Desa Kalimendong. Lokasi dari Desa Kalimendong yaitu di Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo. Desa tersebut memiliki tanah yang subur dengan topografi bergelombang dan terjal. Di Desa Kalimendong mempunyai 2 peluang, yaitu peluang konservasi dan peluang kesejahteraan. Peluang konservasi di Desa Kalimendong cukup menarik dilihat dari sisi topografi. Bagi masyarakat dan pemerintah tanah hutan rakyat Desa Kalimendong untuk melakukan konservasi, desa ini berpeluang dikonservasi agar wilayah yang bergelombang dan terjal tetap dapat memberikan keuntungan ekonomi. Wilayah ini merupakan tempat atau space bagi berbagai tumbuhan yang ditanam oleh masyarakat yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hidrologi tanah dan iklim tingkat mikro. Peluang kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah dan hutan, pemerintah Desa Kalimendong menetapkan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan rakyat dan mempersiapkan infrastruktur yang terkait dengan pengelolaan hutan rakyat. Kebijakan ini mencakup beberapa hal sebagai berikut. Pertama, legalisasi penguasaan tanah melalui sistem pembuktian yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan tanah hutan rakyat, khususnya melalui penanaman salak di sela-sela pohon albasia. Ketiga, mendorong keterlibatan APHR atau Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat dalam mendukung peningkatan produktivitas tanah, konservasi tanah dan hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isi dari bab 2 yaitu pembagian administratif dan batas wilayah. Pembagian administratif ini memudahkan kepala desa Kalimendong dalam mengkoordinasi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa ini. Dengan dibantu 3 orang kepala dusun, kepala desa Kalimendong dapat mengetahui dengan cepat dinamika sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, untuk kemudian menetapkan kebijakan yang tepat agar dinamika tersebut dapat menyejahterakan masyarakat. Kerja keras masyarakat Desa Kalimendong dalam memanfaatkan kondisi geografis
yang ada bukan sekedar diperlukan melainkan penting untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, masyarakat desa Kalimendong memiliki keahlian untuk mengelola hutan dan melaksanakan konservasi tanah bila kemampuan dirasa kurang atau lack ability karena meningkatnya masalah yang terkait dengan sosioekologi. Maka masyarakat berupaya meningkatkannya agar tercapai standar kemampuan yang dibutuhkan. Kualitas inilah yang terus-menerus diwujudkan oleh masyarakat agar peningkatan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah dapat tercapai. Segenap ikhtiar masyarakat Desa Kalimendong melalui pengelolaan hutan rakyat, hutan negara, dan pemeliharaan ternak bertujuan bagi diperolehnya kehidupan yang sejahtera. Para sesepuh telah berpesan, pingin urip mulyo, wiwitan rekoso, pancen nyoto. Yang artinya, bila ingin hidup sejahtera, maka harus diawali dengan kerja keras, sebagai sesuatu yang faktual, yang ternyata relevan dengan pengelolaan tanah hutan bidang tanah yang ada di Desa Kalimendong telah memiliki sertifikat hak atas tanah yang sebagian besar diproses melalui program PRONA atau Proyek Operasi Nasional Agraria dan PRODA, Proyek Operasi Daerah Agraria. Bidang-bidang tanah ini dimiliki oleh masyarakat dengan penggunaan tanah berupa hutan sehingga disebut hutan rakyat. Isi dari bab 3 yaitu sebelum tahun 1965 peran dari kepala desa Kalimendong juga tidak terlepas dari perseteruan ideologis, sehingga kesejahteraan masyarakat seringkali terabaikan seiring bergeraknya waktu. Fenomena ini selanjutnya menghasilkan transformasi revolusioner, di mana revolusi proklamasi bertransformasi menjadi revolusi sosial. Dengan menggunakan konteks revolusi sosial inilah, maka kondisi revolusioner dapat difahami sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian gelombang besar revolusi sosial yang melanda negara kesatuan Republik Indonesia pasca revolusi proklamasi. Tujuan utama revolusi sosial ini antara lain pemenuhan cita-cita nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks Desa Kalimendong, maka kesejahteraan umum tersebut layak dibaca sebagai memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Kalimendong. Isi dari bab 4, yaitu bab terakhir tentang program LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Di Desa Kalimendong, LMDH merupakan wadah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya para petani hutan negara Desa Kalimendong. Semboyan yang dipegang oleh LMDH adalah membangun hutan lestari menuju desa mandiri. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh LMDH antara lain: pertama, penguatan kelembagaan; kedua, validasi data LMDH; ketiga, peningkatan kesejahteraan; ketiga, peningkatan kerjasama dengan stakeholder; keempat, optimalisasi pemanfaatan tanah; kelima, pembangunan usaha-usaha produktif. Hubungan dari buku ini dengan hak dan kewajiban warga negara, yaitu warga negara harus melakukan pelestarian hutan dengan menjaga dan menanam pohon kembali agar terjaga kelestarian di lingkungan atau daerah tersebut, dan warga negara juga pantas mendapatkan atau memperoleh kesejahteraan di lingkungan
agar terciptanya juga kedamaian di lingkungan tersebut tanpa adanya konflik yang membuat kerugian besar maupun kecil. Warga negara juga berhak mendapatkan atau memperoleh perlindungan dari tokoh masyarakatnya. Di buku ini juga dijelaskan bahwasannya pendidikan itu sangat penting bagi kita atau warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosioekonomi dan sosioekologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.